Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayanti Ilham dari Ekis 6B. Sebelum adanya bank sentral, sejumlah bank swasta menerbitkan nota bank yang berlaku untuk alat tukar menukar di negara yang bersangkutan. Berbicara mengenai bank sentral, Federal Reserve merupakan salah satu bank yang sangat berpengaruh di dunia, yang dimana sahamnya dimiliki oleh dua bank besar, yaitu Citibank senilai 15% dan juga Chase Manhattan 14%. Namun fakta terungkap bahwa bank-bank tersebut dikontrol oleh London Connection, yaitu Bank of England yang dimana dimiliki oleh Rothschild. Dan juga terjadi kejanggalan pada beberapa negara yang dimana bank sentralnya merupakan berlabelkan nasionalisme, namun kepemilikannya privat. Sebagai contoh ya, bank yang berada di Jerman, Inggris, London, Maroko, Turki, dan beberapa negara lainnya. Yang dimana kita ketahui bahwa berbagai negara memiliki bank-bank yang berlabelkan nasionalis tapi kepemilikannya privat dan tidak memiliki loyalitas kebangsaan, merupakan bank-bank yang dijadikan bank sentral di berbagai negara. Namun bagaimana dengan Bank Indonesia yang ada di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, BI diberikan hak monopoli untuk dapat menerbitkan uang di Indonesia. Namun sampai saat ini Direktur BI itu sendiri enggan untuk memberikan informasi tentang kepemilikan saham BI itu sendiri. Ketika kita berbicara masalah sejarah, pada tahun 1941, BNI pernah ditetapkan sebagai Bank Sentral Indonesia dan dijadikan sebagai bank penerbitan uang pertama Indonesia, yaitu ORI. Namun ketika Insinyur Soekarno dan juga Dr. Anus Muhammad Hatta mengakui kemerdekaan Indonesia, pemerintahan Belanda tidak mengakui dan malah melakukan teror-teror keamanan kepada negara Republik Indonesia. Sehingga pada saat itu dilakukanlah perundingan meja bundar dan menghasilkan beberapa kesepakatan, yang dimana diantaranya pemberhentian BNI sebagai bank sentral dan digantikan oleh Deja Fasce Bank, yang dimana Deja Fasce Bank ini merupakan perusahaan milik pedagang Yunani yang kemudian dialih-namakan menjadi BI atau Bank Indonesia. Dan juga karena pemberhentian BNI sebagai bank sentral secara otomatis memberhentikan penerbitan ORI yang dimana merupakan uang pertama Indonesia. Dan juga memberalihkan utang pemerintahan Belanda kepada RI senilai 4 miliar US dollar. Sehingga pada bulan Agustus 1965, Bung Karno melakukan penolakan terhadap IMF dan Bank Dunia untuk datang ke Indonesia karena menurut beliau kedatangan IMF dan Bank Indonesia dan Bank Dunia menjadi lintah di Indonesia. Namun karena kejadian itu, dia pun dilengsarkan dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia yang kemudian digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden kedua. Ketika Presiden Soeharto naik sebagai Presiden kedua, beliau pun mengundang IMF dan Bank Dunia datang ke Indonesia sehingga IMF dan Bank Dunia memberikan sepaket bantuan pembangunan dan juga memperbolehkan warga negara Indonesia untuk dapat mendapat pendidikan di luar negeri. Hal ini semata-mata dilakukan IMF dan Bank Dunia hanya untuk memberikan jebakan kepada Indonesia untuk menambah utangnya. Selama 10 tahun, Soeharto menjabat menjadi Presiden Indonesia, yang dimana utang Indonesia pada awalnya 4 miliar US dollar bertambah menjadi tidak terkendali mencapai 150 miliar US dollar. Sehingga pada masa jatuhnya Soeharto terjadi krisis moneter pada saat itu. Di sisi Islam, menurut Gus Muafid, kehalalan bank itu tidak jelas karena di mana transaksi yang digunakan menggunakan kertas. Menurut beliau, pada zaman Rasulullah SAW, kita bertransaksi menggunakan emas dan dirham yang jelas ukurannya. Namun, wallahu alam, tidak ada yang tahu mengenai kehalalan bank itu sendiri. Ini masih menjadi polemik di antara para ulama.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai inti dari kesimpulan ini, yang dimana kita ketahui bahwa Indonesia sampai saat ini tidak diketahui siapa pemilik sahamnya, dan juga tidak diketahui bahwa Bank Indonesia itu merupakan bank nasionalisme atau kepemilikan orang-orang tertentu atau orang-orang elit Indonesia ataupun orang-orang elit luar negeri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.